Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi, tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini kita akan berbicara mengenai mana yang lebih dahulu, beritakan firman atau membuat mujizat. Begitu. Karena kan ini mengenai KKR, ya, kebaktian kebangunan rohani, itu sudah menjadi agenda gitu ya, oleh para pendeta-pendeta di luar sana itu ya. Mereka lebih banyak mengutamakan kesembuhan daripada memberitakan tentang firman Allah, ya. Yang mereka lakukan, ya, dilakukan oleh para pendeta Tritunggal, begitu. Khususnya para pendeta karismatik, ya. Lalu yang jadi fenomena juga sekarang ini, ya, ada pendeta-pendeta jalanan, ya, yang juga melakukan akan kesembuhan yang kelihatannya, ya, itu mujizat yang dari Allah, ya. Tetapi kalau kita perhatikan, ya, siapa yang mereka sembah, itu yang Allah yang tidak ada di Alkitab. Nah, berarti mereka tidak melakukan mujizat, ya, yang adalah kelengkapan di dalam pelayanan. Jadi beritakan dulu Injil, ya, dan mujizat itu mengikuti, gitu, meneguhkan apa yang diberitakan. Kan harusnya begitu. Kita lihat dalam Markus 16 ayat 15, ya, sampai 17. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Pergi, beritakan Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, lalu perhatikan ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Beritakan Injil dulu. Lalu Yesus meneguhkannya dengan apa? Dengan tanda-tanda yang menyertai orang itu. Oke? Kalau pastor jalanan, itu bukan mujizat yang dari Allah, itu adalah sihir, ya, yang hanya bisa bertahan beberapa hari. Kenapa? Karena yang dia sembah itu, ya, bukan Yesus Kristus, tetapi Allah yang tidak ada di Alkitab, yaitu Allah Tritunggal. Ya, jelas bukan? Khotbahnya ngaco, ya. Yang diberitakan jelas Injil lain, ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah tertipu, ya. Ajaran harus sesuai dengan Efesus 2 ayat 20, ya.
Kita lihat Efesus 2 ayat 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Itu orang Kristen ya lebih mengutamakan ya mengajar bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Yesus Kristus, bukan lebih mendahulukan mujizat-mujizat ya, apalagi sihir-sihir gitu ya. Mari kita cek ajaran gereja. Yang pertama, Allah itu esa. Ya. Apakah itu ada ajaran Rasul? Iya. Yudas 1 ayat 25. Apakah itu ajaran Nabi? Iya. Ulangan 6 ayat 4. Allah itu esa. Oke? Nah. Sekarang Allah itu kesatuan. Apakah itu ajaran Rasul? Bukan. Gak ada tuh ayat di Alkitab. Apakah itu ajaran Nabi? Sama, bukan. Karena tidak ada di Alkitab. Allah kesatuan itu bukan ajaran Rasul dan Nabi. Amin. Nah, lalu yang kedua, Allah itu roh. Apakah itu ajaran Rasul? Yes. Yohanes 4 ayat 24. Apakah itu ajaran Nabi? Iya. Kejadian 41 ayat 38. Sekarang Allah itu pribadi. Malahan tiga pribadi yang berbeda tapi satu Allah. Apakah itu ajaran Rasul? Bukan. Apakah itu ajaran Nabi? Bukan. Tidak ada ayat di Alkitab. Udah kita cek tuh ya. Sekarang yang ketiga, Allah itu maha hadir, memenuhi seluruh jagat raya. Apakah itu ajaran Nabi? Iya. Yeremia 23 ayat 24. Apakah itu ajaran Rasul? Yes. Ibrani 4 ayat 13. Nah, sekarang apakah Allah itu jamak, tiga pribadi? Ya, tidak bisa maha hadir. Apakah itu ajaran Rasul? Tidak. Apakah itu ajaran Nabi? Oh, bukan. Karena nggak ada ayatnya di Alkitab. Beda kan? Beda. Allah yang ada di Alkitab yang disembah orang Kristen itu adalah Yesus Kristus. Nah, kalau Allah yang disembah oleh para pendeta kesembuhan jalanan yang di KKR juga itu Allahnya tidak ada di Alkitab. Allah Tritunggal tidak ada di Alkitab. Jelas berbeda bukan? Jadi jangan terpesona dengan mujizat-mujizat. Itu bukan mujizat, itu adalah sihir. Kalau mujizat itu berlaku permanen. Tidak berlaku hanya beberapa hari. Jelas bukan? Demikian pula banyak ya yang bukan ajaran Nabi, bukan ajaran Rasul, dan bukan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Misalnya doa dan sembah pada Bapa. Juru selamat cuma putra. Ada Bapa di surga di sebelah kiri, ada rumah Bapa, ada Bapa Maha Kuasa. Nggak ada tuh dalam kitab. Nggak ada itu. Jangan ya, jangan terpesona dengan itu semua. Sebab itu, bacalah Alkitab. Jangan pernah mengejar-ngejar mujizat, ya. Tetapi kejarlah, kenalilah, pahamilah siapa yang sumber mujizat itu. Sumber mujizat itu adalah Yesus Kristus, Yesus Tuhan Allah satu-satunya dan bukan Bapa yang ada dalam doktrin Tritunggal maupun Allah Tritunggal. Shalom.